Selamat malam Pak Tejo. Selamat malam Bu Selamat Tati. malam, selamat malam semuanya. Apa? Bu Vera ada meeting, tapi dia akan nyusul. Jadi saya lagu dulu ya Bu Regina. Iya. Nah, siapa yang akan berdoa nih? Pak Tejo tunjuk aja Pak. Pesertanya dua, Bu Regina dan Bu Tati. Pak Tejo yang tunjuk. Jadi siapa Bu? Suara saya bisa didengar. Sudah. Oh, maaf, tadi baru bisa konsen. Siapa yang mau doa, Pak Tejo? Pak Tejo ya, doa ya. Doa Emmaus ya. Iya. Dan penutup. Ya. Tuh, ditunjuk sama Bu Tati. Awalan ketua. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku. Kakiku gemetar, hatiku gentar, tatapanku pun jadi nanar. Ratapku dalam belas kasih-Mu, jangan biarkan ku tenggelam. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Aku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Berjalan bersama Tuhan,
Mari kita hening, mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskanlah aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat. Jujur dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat. Bakat dan iman mereka dengan lembut dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan. Dan melayani mereka baik dalam bahasa tubuh maupun kata. Biar Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana, ketimbang cakap sebagaimana Engkau bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Tejo, Bu Tati, agenda malam ini, silakan. Bagaimana? Agenda malam ini, silakan Bu Tati, Pak Tejo, yang memimpin, silakan. Malam hari ini yang tugas kan Buniken sama Bu Tati di sini. Iya. Betul. Buniken belum hadir nih. Ada, Buniken udah ada. Oh, silakan. Iya, agenda malam ini kita melanjutkan dulu diskusi menjawab pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 Buniken, ya. Nomor 10-nya itu aku. Bukan 9, 8. Oh, nomor 8. Ya. Ya, nomor 8 Buniken, nomor 10 aku. Nomor 9 siapa dong kalau gitu ya? Regina mestinya. Bu Regina, minggu lalu udah. Udah ya? Udah. Nah, terus setelah itu kalau masih ada waktu, kita akan sharing lagi untuk kisah kita dengan berbagi pengalaman tentang penerimaan diri. Apa hal yang sulit kita terima tentang diri kita untuk kita semua. Oke, silakan Buniken. Halo, tes. Nah, udah kedengeran. Kepencet rupanya. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Semoga kita sehat semua ya. Baik, saya dapat tugas menjelaskan tentang Injil Yohanes. Secara singkat, ini benar-benar singkat nanti. Karena saya belum paham betul. Baik, Injil Yohanes itu adalah salah satu kitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kemudian
Injil ini termasuk Injil kanonik. Kemarin kan sudah belajar Injil sinoptik sama kanonik, yang ini kanonik. Kemudian memiliki gaya dan struktur yang unik. Jadi Injil ini berbeda dengan Injil-Injil yang lain, yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Meskipun peristiwa yang ditulis sama, namun Injil Yohanes ini lebih menekankan pada keilahian Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau dibandingkan dengan Injil yang lain, Injil Yohanes ini termasuk yang paling menunjukkan itu. Ketika Injil yang lain tidak menunjukkan itu, hanya kalau kisah dan cerita yang ditulisnya sama. Kemudian Injil ini ditulis sekitar tahun 40 sampai 140 Masehi menurut sejarah penelusuran. Penulis Injil ini adalah Yohanes anak Zebedeus. Kalau dalam kisah Injil yang lain dia adalah dicurigai sebagai murid yang paling dikasihi Yesus itu, yang ketika pada malam terakhir juga ada di sebelahnya Yesus. Nah, kemudian waktu atau keadaan pada saat ditulisnya Injil ini, nah pada zaman itu disebut apa ya? Pada zaman orang-orang Kristen yang masih kuno ya, masih zaman dulu, sehingga penulisannya juga seperti yang kita pahami saat ini. Itu yang saya pahami tentang Injil Yohanes. Mungkin ada yang menambahkan. Silahkan, saya hanya bisa menjelaskan sampai itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Semuanya lagi meditasi diem. Nih. Iya, pada meditasi. Ayo Bu Tati, Pak Tejo. Cukup detail. Cukup detail, dan untuk aku, menurutku sih aku karena aku belum baca kitab Yohanes sejarahnya seperti apa, jadi aku belum bisa nambahin banyak. Untuk aku cuma satu, Yohanes itu sebagai salah satu rasul murid dari Yesus. Mungkin kita ini sama-sama tidak punya banyak waktu untuk membuka pengetahuan. Betul. Saya waktu kemarin tuh ya sudah baca, tapi kemudian tertimbun oleh kegiatan di sekolah ya lupa. Ini tadi baru baca lagi. Apa connect-nya sampai di situ, apalagi sudah connect tadi kok ya tiba-tiba mic-nya error. Sementara nggak ada yang bisa diminta tolong di rumah. Iya, mungkin saya bisa nambah. Kalau tiga Injil yang lain itu kan menceritakan kelahiran Yesus ya. Kalau Yohanes itu tidak menceritakan kelahiran Yesus, tapi mulai dari Yohanes ya. Jadi udah yang Yesus yang yang di sini kalau di Injil dituliskan firman yang telah menjadi manusia.
Jadi kemudian diberi contoh-contoh bagaimana Yesus mewartakan kabar gembira, begitu. Jadi nggak ada kelahirannya. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Ini tadi kok namanya Injil, bentar aku tak yang buka Injil Yohanes. Injil Yohanes ya dimulai dari situ, seperti mirip-mirip kalau Injil Markus itu dimulai ketika Yesus dibaptis, termasuk Injil Lukas. Kalau Injil Lukas dimulai kelahiran Yohanes. Nah ini Injil Yohanes ini memang isinya kayaknya langsung pertama itu tentang Yesus ya, firman yang telah menjadi manusia, perikopnya, kemudian kesaksian Yohanes tentang dirinya, berarti ini Yohanes Pembaptis yang dimaksud, murid-murid Yesus yang pertama. Ya berarti memang ini tujuannya yaitu menunjukkan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yang aku tangkap itu begitu. Jadi menunjukkan itu bahwa sisi keilahiannya ini loh, maka dia itu 100% Allah. Sisi kemanusiaannya ini loh, maka dia itu juga 100% manusia. Mungkin begitu tambahan saya. Ya, sedikit saya menambahkan ya. Kalau saya Injil Yohanes ini bagi saya sangat mengesankan ya. Karena saya melihat ketika saya membaca Injil Yohanes, dia benar-benar menulis apa yang dia alami, apa yang dia ikuti. Jadi dia mengikuti Tuhan Yesus itu sebagaimana yang ditulis di awal daripada kitab Yohanes. Nah kemudian ketika dia dipanggil dan menjadi muridnya, itulah yang ditulis oleh Yohanes. Ini sepengetahuan saya. Dan apa yang ditulis oleh dia dan diikuti oleh dia, benar-benar Yohanes ini nyimak, benar-benar mendengarkan, benar-benar menghayati apa yang diajarkan Yesus kepadanya. Dengan setia dan taat dia mengikuti, menghayati, meresapkan semuanya di dalam dirinya selama dia 3 tahun mengikuti, dan dengan setia dia terus mengikuti hingga Yesus wafat sampai pada kebangkitannya. Dan semuanya itu dilakukan secara diam, dilakukannya dengan tenang, dengan penuh kesetiaan, tanpa ada menggerutu, tanpa apa, tapi benar-benar dia komitmen kepada apa yang dia tulis di awal, bahwa Yesus yang dia ikuti itu benar-benar Allah, dan sabda itu telah menjadi manusia. Ini benar-benar dihayati oleh Yohanes, dan semuanya disimpulkan Yohanes ini menulis tentang kasih. Karena dia menghayati bahwa Allah itu adalah kasih. Ini ditulis di dalam surat 1 Yohanes ayat bab 4, bahwa Allah adalah kasih. Jadi seluruh Injil dari Yohanes ini mengisahkan tentang kasih. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua umat manusia, dan bagaimana keteladanan Yohanes mengikuti Sang Sabda, sehingga dia dengan tekun mengikuti
apa yang diajarkan setia di bawah salib sampai Yesus wafat, itulah mungkin yang menyebabkan dia dipanggil sebagai rasul yang dikasihi oleh Yesus. Sehingga menjelang Yesus wafat bergantung di kayu salib, dia dipakai oleh Yesus untuk mewakili kita semua, untuk diserahi Bunda yang tersuci, Bunda Maria, dan kita wajib menyertai dan taat dan setia kepada Bunda Maria. Dan demikian pula Bunda Maria diserahi untuk melalui Santo Yohanes Penginjil ini untuk menyertai kita semua. Jadi saya sangat terkesan dengan Santo Yohanes Penginjil ini karena dia bicara dalam kasih, baik dalam apa yang dia percaya secara iman maupun di dalam tindakan perilaku. Santo Yohanes ini secara nyata dia terapkan dalam kehidupannya, bukan hanya selama dia bersama dengan Yesus, tetapi sampai akhir hayatnya dia tetap komitmen menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih, dan semuanya ditulis di dalam Injil, sehingga apa yang dialami dapat kita semua rasakan sampai saat ini. Itu tambahan dari saya, Bu Muni dan sahabatku semua, apa yang saya ketahui dan saya rasakan, karena Santo Yohanes juga favorit saya. Mungkin aku mau tambahin sedikit tentang Injil Yohanes. Jadi dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil ini mungkin sangat unik karena dari tulisan-tulisan dan kesaksian yang terdapat dalam Injil ini itu menunjukkan bahwa penulisnya sendiri adalah Yohanes anak Zebedius, salah satu di antara ke-12 murid Yesus itu sendiri. Nah, Yohanes pada saat menulis ini, dia itu rasul yang sudah lanjut usianya, tinggal di Efesus, yaitu diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani ini, kalau dari penjelasan Pak Tejo tadi, ya, mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi berpengaruh dalam yang bernama Cerinthus. Nah, di sini Injil Yohanes juga tetap melayani gereja sebagai suatu pernyataan teologis tentang kebenaran yang menjelma dalam dirinya Yesus. Terus ada beberapa ciri dari Yohanes, ya, penulisan Yohanes, seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Tejo, bahwa yang tadi dia itu sebagai anak yang murid yang dikasihi, yang disayang pada saat Yesus disalib, inilah murid yang aku kasihi, seperti itu ucapannya. Dan saat Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes, seperti itu. Nah, ada beberapa penekanan pada saat penulisan Injil ini, yaitu tadi Pak Tejo sudah menyampaikan beberapa, yaitu keilahian Yesus sebagai anak Allah ditekankan di Yohanes 1, terus sampai akhirnya pengakuan Thomas juga di Yohanes 20, pada saat Yesus bangkit, ya, Thomas itu masih nggak percaya dan dia harus melihat lubang yang ada di ininya Yesus, telapak tangannya Yesus.
Terus juga hidup kekal itu juga menjadi kunci daripada penulisan Injil Yohanes ini, bahwa konsep hidup kekal itu bukan hanya menunjuk pada suatu keberadaan tanpa akhir, tetapi lebih kepada perubahan mutu kehidupan yang merupakan suatu persatuan atau persekutuan dengan Kristus Tuhan. Yang ini berarti merupakan suatu kebebasan dari dosa maupun juga pengenalan dan persekutuan yang makin bertumbuh dengan Yesus Kristus atau juga dengan Allah. Terus juga di sini juga Yohanes menyatakan secara pribadi bagaimana dia memiliki suatu hubungan yang cukup erat dengan Yesus, ya, dalam tulisan-tulisannya. Demikian juga terus yang tadi Pak Teh juga sampaikan, Injil Yohanes ini juga menekankan kebenaran, bahwa Yesus itu adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran ini akan membebaskan kita manusia, menyucikan kita, dan juga ini akan menjadi senjata untuk melawan iblis-iblis. Di Yohanes 8 ini dituliskan. Terus di sini juga ada tanda-tanda yang dipakai oleh Yohanes. Kalau aku nggak salah, itu ada tanda atau pernyataan aku adalah seperti itu, dan dia menegaskan siapa itu Yesus, ajaran Yesus, terus juga 7 tanda. Dia senang banget Yohanes ini memakai angka 7, ya. Terus konsep lainnya dari tulisan Yohanes adalah firman, terang, daging, kesaksian, kegelapan, dan dunia. Dan juga yang terakhir adalah kasih, yang tadi seperti yang Pak Tejo sampaikan. Mungkin itu sedikit tambahan dari aku tentang Injil Yohanes. Bisa ditambahkan sedikit mengenai kisah Injil Yohanes, tapi saya menambahkan pada sosok Santo Yohanesnya, di mana di dalam surat-surat yang ditulisnya pun itu sangat luar biasa. Bagaimana Santo Yohanes ini memberikan teladan untuk kita semua, bagaimana kita harus mengasihi sesama. Itu dicantumkan di dalam ayat-ayatnya, dan terlebih ada hubungannya dengan Ekaristi yang sekarang kita selalu ikuti untuk kita imani. Itu di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos ini sungguh mencerminkan semua Injil Yohanes yang ditinggalkan kepada kita, kecuali tentang sabdanya, tetapi secara real menjadi sakramen Ekaristi. Ini yang sangat luar biasa, dan saya sangat berterima kasih dengan Santo Yohanes ini, sehingga kita pun yang hidup di saat ini tetap bisa merasakan keberadaan Yesus di dalam sakramen Ekaristi. Nah, itulah pesan saya yang kepada Santo Yohanes Penginjil ini. Itu tambahan sedikit dari saya. Luar biasa ya, udah pada menambah sehingga kita makin tahu ya Injil Yohanes siapa penulisnya, apa sih yang ditulis
Ya itu luar biasa. Saya tambahin sedikit ya. Saya tambahin Yohanes sangat menunjukkan salah satunya yang tidak ditunjukkan di Injil lain itu bahwa Yesus ini anak domba Allah yang akan menjadi anak domba Paskah yang akan menebus kita semua umat manusia yang akan dipersembahkan di pada saat Paskah itu. Sehingga di waktu Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada Yesus di Yohanes 1 itu ditunjukkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu dia pertama ketemu Yesus mengatakan seperti itu. Ya. Oleh karena itu di masa kita kalau Jumat Agung itu yang kita bacakan setiap tahun itu selalu dari Injil Yohanes karena kisahnya panjang. Kalau di Injil lain itu kisah sengsara Yesus itu sedikit aja, tapi di Yohanes ini panjang lebar berbab-bab itu. Terus waktu pengadilan dengan Pilatus itu juga percakapannya kan lama di situ. Berkali-kali Pilatus keluar masuk menunjukkan keraguan-raguannya. Jadi kita tahu waktu di pengadilan itu Yesus di dalam, di luar itu orang Yahudi, mereka nggak mau masuk kan ke dalam pengadilan, takut masuk itu mereka kan mau hari Sabat harus menyucikan diri, tidak mau menginjak lagi tempat pengadilan itu, tempat orang asing kan ya. Jadi makanya Pilatusnya harus keluar masuk, dia ngomong sama Yesus, dia keluar lagi untuk menghadap orang-orang Yahudi, masuk lagi bolak-balik, itu menunjukkan dia betapa ragunya dia. Nah terus di Injil Yohanes ini Yesus banyak berbicara. Kalau di Injil-Injil lain kan waktu di pengadilan diam, ada yang dikatakan diam, ada yang dikatakan. Kalau ini dia menjelaskan, ditanya apa dia ada menjawab. Itu untuk menunjukkan apa? Dia menguasai keadaan. Yesus ini menguasai keadaan seperti yang dikatakan Bu Niken itu, bahwa menunjukkan dia kuasa ilahi. Ada padanya itu, sehingga dia sendiri yang menyerahkan pada saat bukan ditangkap. Itu menunjukkan sekali pada saat peristiwa kesengsaraan dari mulai ditangkap sampai ke itu, menunjukkan dia sendiri. Nah, waktu mau ditangkap itu pun dibicarakan, siapakah Yesus? Dia bilang, ini aku. Tersungkurlah para tentara yang menangkap dia. Ada dikatakan begitu. Menunjukkan bahwa ini loh, dia orang lain yang menangkap, bukan karena dia ditangkap. Dijelaskan dengan panjang lebar di situ. Setelah itu perbedaan dengan Injil lain juga dikatakan, kalau Injil lain kan mulai berkarya di Galilea, terus berjalan menuju ke Yerusalem untuk disalibkan. Jadi cuma satu kali seumur hidupnya Yesus itu ke Yerusalem, cuma sekali. Tapi kalau di Yohanes dikatakan bolak-balik ada 3 kali dia ini. Tapi itu tidak membuat untuk supaya kita meragukan bahwa kok berbeda ya ceritanya Yesus, tapi lebih untuk membawa apa sih yang mau disampaikan di dalamnya itu. Nah, sama seperti Bu Tati yang mengatakan bahwa kalau di Injil lain membicara tentang kerajaan Allah, di Yohanes lebih ditekankan Yesus banyak berbicara tentang dirinya dan hubungannya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, hidup kekal dimulai dengan penyatuan diri dengan Bapa. Hanya itu tambahan saya. Oke, bagus banget. Dari tambahan Bu Monik, saya mendapatkan pengertian bahwa mengapa Santo Yohanes Penginjil ini bisa menjabarkan sedemikian jelas secara detail, karena kesetiaannya dia mengikuti dimanapun Yesus berada, dia BBT betul-betul dengan Tuhan Yesus, sehingga dia mengerti secara detail apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Yesus di dalam sengsara dan penderitaannya pun secara detail dia bisa menggambarkan. Oleh karena itu dia panjang lebar menceritakan tentang sengsara Bapa dan kebangkitan Kristus, dan dia pun hadir di dalam gereja perdana
dan selalu menyertai taat perintah daripada Yesus, selalu ikut mendampingi Bunda Maria dimanapun Bunda itu ada. Itu saya menambahkan kesan saya atas ketaatan dan kesetiaannya Santo Yohanes DPT dengan Tuhan Yesusnya, penuh dengan setia, jauh dari rasa takut seperti yang lain-lain lakukan. Tapi Yohanes secara diam-diam dia mengikuti semua yang dialami Tuhan Yesus. Itu komunik. Iya. Di samping itu, seperti yang kata Pak Tejo, Injil Yohanes menunjukkan Allah adalah kasih. Nah, kita melihat yang begitu nyata, bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dibalik oleh Tuhan Yesus lagi pada saat dia bangkit, dia bertanya pada Petrus, ditanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu untuk menunjukkan bahwa yang dulu kamu sangka, aku tetap mengasihimu. Dan aku menanyakan ulang lagi, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Petrus yang menyesal itu punya kesempatan untuk menjawab bahwa aku mencintaimu, Tuhan. Ditanyakan berkali-kali, dijawab oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu untuk sebagai apa ya? Pada saat Petrus menyangkal, ini lagi ditanya ulang lagi supaya Petrus juga diyakinkan bahwa dia sudah menjawab Yesus dengan baik. Itulah Allah adalah kasih di situ, luar biasa sekali. Itu ditulis di bab terakhir dari Injil Yohanes. Ya. Bab 21. Ya. Dan itu secara tidak langsung adalah relevan ya untuk kita refleksikan di dalam hidup berkeluarga maupun berkomunitas. Kalau kita masing-masing mengasihi Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau berkeluarga, gembalakanlah keluargaku. Kalau berkomunitas, gembalakanlah komunitasku. Nah, dengan demikian gereja akan hidup karena para rohaniwati juga mempunyai tugas gembalakanlah. Kalau dia dengan taat pada janji imamatnya, dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, tugasnya adalah gembalakanlah kita semua. Kita yang berkeluarga, gembalakanlah keluarga kita masing-masing, baik ayah, ibu, ataupun semuanya. Itu kesan terakhir di dalam Injil Yohanes yang sangat relevan bagi kita yang hidup saat ini, di mana Tuhan Yesus tetap menyertai kita dalam sakramen Ekaristi. Gitu. Dan satu yang paling terakhir di Yohanes 21 ayat 25, saya baca ya. Masih banyak hal-hal lain, ini ayat paling terakhir nih. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab harus ditulis itu. Jadi artinya ada banyak hal yang tidak dituliskan dalam kitab, buku-buku secara tertulis. Ya, ini dipakai oleh Gereja Katolik untuk menyatakan bahwa ada tradisi lisan, tradisi suci yang tidak tercantum dalam kitab suci yang menjadi
disampaikan secara lisan, dan kita mengakui tradisi suci itu karena ayat ini juga mendukung seperti itu. Jadi seperti kita ini Katolik kan kitab suci, tradisi, dan magisterium. Ya, nah tradisi sucinya itu salah satunya ayatnya juga disampaikan seperti ini. Ada tidak semuanya tertulis kok. Kalau ditulis semua, dunia ini tidak mampu memuat itu. Itu aja tambahannya. Dan di dalam itu semua nanti peran iman yang akan dijabarkan sama Bu Tati gitu. Oke. Sudah ini? Oke, Sekarang silakan Bu Tejo. Lanjut. Selanjutnya siapa nih? Bu Tati mungkin ya. Tentang pertanyaan nomor 10. Ya, pertanyaan nomor 10 aku tentang kitab Ibrani. Jadi kitab Ibrani ini adalah salah satu kitab yang mengalami perkembangan yang cukup luar biasa, mengikuti perkembangan zaman. Kalau aku bilang dia sekitar beberapa era atau milenium dari semenjak terjadinya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sampai dengan adanya kitab Injil yang kita kenal itu. Nah, di sini juga kitab ini kebanyakan ditemukan itu mulai dari abad 19 kebanyakan ya, bahwa jadi digabungkan banyak dari teori-teori sains akademis bahwa ini 200 tahun terakhir itu penulisan-penulisan dari kitab Ibrani itu dilakukan dengan bahasa Aram. Nah, di sini juga sama bahwa isi istilah kitab Ibrani ini merupakan upaya untuk memberikan kekhususan dengan kaitannya antara isi dan juga kiasan dalam tradisi Yahudi dan penafsiran. Nah, di sini secara garis besar tidak diketahui siapa sebetulnya yang menulis kitab Ibrani ini. Kita sering mendengar Paulus yang menulis, padahal bukan Paulus ternyata. Ya, jadi Paulus kan bilang surat Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bla bla bla, semua termasuk juga ada satu yang khusus yaitu kitab Ibrani. Nah, di sini kita sering beranggapan dengan gaya penulisan, bahasa, semuanya itu sangat mirip dengan gayanya Paulus dalam penulisan-penulisan tersebut, tapi ternyata itu bukan Paulus yang menulis surat ini atau kitab ini. Di sini juga ada satu yang khusus bahwa dalam kitab Ibrani di sini juga menunjukkan bahwa mulailah dipakai tanda-tanda tentang iman, terus iman mereka kepada Yesus, kepercayaan mereka kepada Yesus, walaupun mereka dianiaya dan putus asa seperti itu, dan mereka itu membutuhkan suatu sosok, dan di sini disitulah titik daripada
kitab Ibrani di sini. Terus ada satu juga bahwa dalam kitab Ibrani ini juga bersaksi tentang keunggulan, aku bilang keunggulan ya, dari Yesus Kristus, di mana dia itu bukan seorang hanya rasul atau nabi biasa atau malaikat gitu, tapi dia itu posisinya yang jauh lebih tinggi dan dia itu adalah Tuhan atau Allah, seperti itu ya. Nah, dia itu adalah putranya Allah. Nah, di sini juga dalam kitab ini juga diajarkan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa, daripada perjanjian-perjanjian lama. Dan ada satu yang menarik dalam kitab ini, bahwa Yesus itu lebih tinggi dan dia itu sebagai imam tinggi agung dari imamat Melkisedek. Nah, ini yang kita kan kalau Ekaristi kita kan sering mendengar Melkisedek kan. Aku tuh dulu sering bertanya-tanya, who is Melkisedek gitu kan. Ternyata itu adalah imam agung dan akhirnya aku tahu bahwa ternyata imam agung, dan disitulah awal asal muasal yang dipakai oleh para Yahudi, bahwa imam agung itu sebutannya adalah sebagai Melkisedek, dan itu imam tinggi yang di bawah hukumnya Musa sebetulnya yang tadi Yahudi. Nah, dan Yesus itu posisinya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Ibrani. Nah, yang tadi dari gaya penulisan semua kitab Ibrani ini sangat mungkin sangat direktif untuk kita itu patuh terhadap pengajaran dan juga iman di sini, dan juga memahami lebih baik ajaran-ajaran Kristus, khususnya tentang damai, terus juga hidup dalam iman yang mengacu kepada ajaran Yesus Kristus di sini. Di sini juga jadi memang kita bisa melihat tentang Melkisedek itu di Ibrani 7 ayat 1 sampai 4 ya, atau Ibrani 5 ayat 5 sampai 6 ya, di situ. Nah, di sini juga ada yang menarik bahwa karena ada imam tinggi Melkisedek ini, jadi seakan-akan kitab Ibrani ini adalah kumpulan khotbah-khotbah sebetulnya, yang tadi direktif langsung terhadap pengajaran. Jadi seakan-akan bahwa itu adalah kumpulan daripada khotbah-khotbah, risalah atau saduran daripada khotbah-khotbah daripada imam-imam tinggi, yaitu Yesus Kristus sebetulnya, seperti itu. Nah, yang tadi jadi ciri khas daripada kitab Ibrani ini yang tadi aku bilang, jadi seperti kayak kumpulan daripada khotbah atau risalah ya. Terus yang tadi gaya penulisannya itu sangat mendekati gayanya Yunani yang tadi seperti Paulus, padahal bukan Paulus. Dia sangat karena aku suka banget dengan Paulus, jadi bahasa itu sangat direktif ya, mungkin sangat scientific, penuh dengan scientific, karena seperti Lukas itu seorang dokter, dia juga backgroundnya Yunani, jadi seperti itu. Nah, terus konsep juga di sini dalam kitab Ibrani
yang tadi ada imam besar, imam agung Melkisedek. Jadi di sini juga konsep Yesus itu sebagai imam besar, imam agung itu juga digambarkan dalam kitab Ibrani. Dan juga Yesus itu jauh lebih baik daripada semuanya, malaikat atau apapun ya. Dan di sini Yesus itu statusnya adalah sebagai putra Allah, itu disebutkan dalam kitab Ibrani. Yang mungkin dari aku itu aja sih tentang kitab Ibrani. Ada pertanyaan? Ayo yang mau nanya, Ibu Tati, atau menambahkan, silakan. Saya sedikit ya, bahwa di Ibrani ini dijelaskan juga bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Itu ada di bab 9. Kemudian bahwa di dalam hukum Taurat itu korbannya kan adalah hewan gitu ya yang dibakar, tetapi di sini berkali-kali berulang dilakukan. Tapi kalau di sini dijelaskan juga bahwa Yesus itu Yesus berkorban hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kira-kira gitu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin karena yang tadi itu ya Bu Regina, karena tradisi dari yang Yahudi itu yang kuno itu yang dibawa, dan juga tradisi karena ada imam agung itu Musa yang dibawa itu Melkisedek semua segala macam. Makanya tadi kurban itu yang akhirnya Yesus itu posisinya jauh di atas segala-galanya. Iya, betul. Iya, betul banget Bu Regina. Ada yang mau nambahkan lagi? Bu Monica nih biasanya menambahkan. Pak Tejo mau nambahkan. Silakan Pak Tejo. Mungkin berarti apakah bisa dikatakan apa seperti yang katakan bahwa di surat Ibrani ini itu penekanannya pada iman percaya? Ya, bisa. Yang tadi yang aku bilang. Jadi karena dia itu kumpulan daripada khotbah semua segala macam atau risalah, seakan-akan bahwa itu adalah khotbah daripada Yesus, dan Yesus itu digambarkan sebagai putra Allah yang imam tinggi yang lebih daripada segala-galanya, yang akhirnya di sini kita itu diminta untuk terjadinya suatu hubungan yang memiliki iman percaya dalam kitab Ibrani ini. Seperti itu digambarkan, seperti itu ya. Jadi kepatuhan yang tadi, kita harus patuh dan kita itu memiliki iman dalam pengajaran itu ya. Hidup dalam iman, hidup dalam iman dan patuh dengan ajarannya Yesus, gitu, seperti itu. Ya, patuh dan setia kepada Yesus itu didasari dari iman. Di sini dikuatkan oleh surat Ibrani ini, terutama di ayat 11 ayat 1 ya.
yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini kalau kita nggak bicara di dalam iman lalu dikaitkan dengan mindset pikiran kita, ini akan menjadi kontradiksi. Itu yang saya imani ya, karena di dalam surat Ibrani yang saya hayati ya, di situ mengajarkan beberapa hal yang sangat urgen ya, di mana di ayat 4 ayat 13 di situ dikatakan bahwa kita itu nanti pada akhirnya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa hidup seorang diri. Jadi tidak didasarkan kepada nanti istriku akan membantu atau para malaikat nanti akan menolong, tapi benar-benar aku harus berhadapan dalam penghakiman itu, mempertanggungjawabkan seorang diri. Nah, untuk itulah dia memberikan garis-garis di mana dikaitkan di Ibrani 10 misalnya, bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi di dalam mengisi hidup kita, jangan sekali-kali kita itu merampas hak Allah, yaitu dalam hal pembalasan. Nah, ini seringkali di kehidupan kita ini membalas ini menjadikan sesuatu yang melekat sekali. Padahal di surat Ibrani dikatakan pembalasan itu adalah hak daripada Allah. Dan kalau kita sampai tidak mempercayai akan adanya penghapusan dosa, itu tidak ada lagi yang bisa untuk menghapus. Ini ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 26 yang mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, seperti yang tadi dikatakan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada yang bisa kita persembahkan untuk menghapus dosa itu. Kalau kita tahu tentang kebenaran, tapi tetap kita berbuat dosa. Ini penekanan di dalam surat Ibrani ini sangat luar biasa. Dan di Ibrani yang bab 13 ayat 6 itu juga ditekankan bahwa Tuhan Yesus inilah satu-satunya andalan, satu-satunya pegangan hidup kita untuk jalan di jalan keselamatan menuju kehidupan kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah andalanku, nahkoda hidupku. Nah, itulah proses untuk mengikuti itu didapatkan banyak hal di dalam surat Ibrani. Itu kesan saya tetapi tentang surat Ibrani. Mungkin aku mau mempermudah dari statementnya Pak Tejo. Sebetulnya kitab Ibrani itu dibagi 3 bagian, Pak. Di mana bagian pertama Yesus Kristus itu sebagai putra Allah yang penuh dengan kuasa. Karena kitab Ibrani itu kan sebetulnya banyak yang tadi seperti aku bilang, dia itu banyak ditulis dari khotbah-khotbah atau mengutip ya risalah dari
tulisan-tulisan yang seakan-akan tuh dari kitab-kitab yang berada dalam Perjanjian Lama, dan ada jadi bukan dilihat sebagai kayak kitab, tapi lebih kepada kayak surat ya, seperti itu kitab Ibrani. Nah, ini ada 3 bagian utama dari kitab Ibrani. Yang pertama yang tadi Yesus itu sebagai putra Allah yang tadi yang tertinggi posisinya, itu yang sempurna ya, dari para nabi, malaikat, Musa atau Yosua atau apapun, dari Ibrani 1, 3, 4 gitu ya. Yang dimana kita ini secara rohani kita itu akan bisa melihat baik itu dari iman dan juga kita mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan kita, ataupun dalam kita tidak bisa melihat secara langsung karena secara waktu itu sudah jauh sekali ya tadi eranya, milenia, dari semenjak Yesus disalibkan sampai dengan ditulisnya kitab Ibrani itu sudah sangat jauh sekali. Nah, iman itu yang tadi, apa yang tadi Pak Tejo bilang, iman yang tidak kelihatan. Bagaimana kita itu bisa meyakini bahwa itu adalah Yesus, seperti itu. Nah, disinilah kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita secara rohani itu dilihat dari iman, kita itu harus patuh dengan ajaran ataupun dengan yang iman kita, iman percaya kita itu. Terus yang kedua itu di sini kitab Ibrani menekankan yang tadi bahwa Yesus itu sebagai imam besar dengan seluruh pelayanannya, dengan karakter Yesus, terus sosok dari Yesus itu sendiri dari Ibrani 4, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Di sini bahwa itu adalah sempurna dan abadi. Yang dimana di sini diperlihatkan juga sosok bukan sosok, tulisan-tulisan. Kalau kita tidak dewasa secara rohani, kita juga tidak mengambil bagian dalam tubuh Kristus gitu di Ibrani 5 atau Ibrani 6. Di sini itu akan seperti apa? Nah, gaya-gaya penulisan ini yang membuat kita itu seakan-akan rancu bahwa itu adalah gaya penulisan daripada Paulus, seperti itu. Padahal itu bukan, terbantahkan justru dalam hal ini. Nah, di sini yang bagian terakhir yang tadi menegaskan, yang tadi dijelaskan oleh Pak Tejo dari Ibrani 10 ya sampai dengan Ibrani 13, itu bahwa kita itu orang-orang percaya itu dalam iman yang tidak melihat secara langsung karyanya Yesus, itu bahwa kita itu harus tetap tabah dalam keselamatan, dalam iman, baik itu dalam penderitaan, dan kita harus menjaga kekudusan. Itu yang mulai diperkenalkan dalam kitab Ibrani ini. Nah, disinilah yang sejalan dengan waktu mulailah ada gaya penulisan daripada Rasul Paulus yang sampai dengan akhirnya kita mendapatkan kitab sampai dengan yang terakhir, bahwa kita itu sebagai anak Tuhan dengan iman kita melihat iman percaya kita, kita melihat dengan iman percaya bukan sesuatu dengan iman dengan kasat mata ya, mungkin seperti itu. Jadi kita harus tetap berjalan, kita harus menjaga, kita harus tetap melihat dan meraih keselamatan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita penderitaan itu bahasa kekiniannya itu adalah pikul salib ya. Kalau di Ibrani mungkin mereka melihatnya penderitaannya itu sesuatu hal yang lain. Mungkin seperti itu yang aku bisa simpulkan. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Saya tambah dikit ya.
Kalau Ibrani itu saya lihat ini penulis itu sedang bercerita bahwa ada 2 tahap penyelamatan. Dulu Allah itu ingin menyelamatkan manusia. Nah, pada perjanjian lama, setiap kalau manusia berdosa, umat Allah berdosa, pasti diadakan upacara, ibadat. Ya, itu di perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru, tidak ada Yesus. Nah, di awal itu sudah dikatakan, zaman dulu Allah berbicara lewat nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir ini, Allah berbicara lewat anaknya. Jadi Yesus itu pengenapan dari perjanjian lama. Sekarang zaman baru nih, perjanjian baru. Kedua, ini karena penulis Ibrani ini Yunani banget. Dia kayaknya orang yang terpelajar, sangat Yunani banget, sangat mengikuti yang seperti Plato, filsafatnya Plato. Filsafat Plato kan mengatakan dunia material ini dunia bayangan. Kalau dunia real itu dunia yang di atas sana, dunia ilahi. Nah, dunia bayangan, dunia materi itu perjanjian lama. Jadi yang real itu perjanjian baru, Yesus. Nah, untuk umat-umat yang mau mengikuti Yesus itu, nah ditekankanlah harus ada pengharapan dan harus ada iman. Nah, kita bicara, karena berbicara tentang penghapusan dosa, ada upacara. Yesus ini dianggap sebagai imam, seperti imam yang imam agung yang zaman dulu, yang satu-satunya boleh masuk ke tempat maha kudus untuk mempersembahkan korban. Tapi untuk Yahudi ini, orang yang boleh jadi imam agung itu harus keturunannya Harun. Yesus ini bukan keturunan Harun, Yesus ini keturunannya bukan orang Lewi, bukan Lewi, dari Yehuda. Jadi gimana dong? Kalau orang Yahudi yang mempersembahkan kan harus imamnya itu harus orang keturunan Lewi kan? Makanya Yesus ini dianggap dialah imam menurut Melkisedek. Melkisedek itu raja Salem yang tidak punya ayah dan ibu, dan dia jauh lebih besar. Kenapa? Daripada Harun orang-orang Lewi, karena di Kejadian, pada kitab Kejadian, Abraham aja mempersembahkan kan kepada Melkisedek, mempersembahkan. Nah, dia seperti itu. Kristus itu di atasnya ini karena dia seperti Melkisedek, imam agung. Jadi Kristus dinyatakan imam agung yang mempersembahkan korban-korbannya siapa? Korbannya ya dirinya. Dialah penebus dosa kita. Makanya waktu kita Ekaristi kan sering sebagai imam, sebagai korban, ya kan? Yesus itu imam, ya korban, ya altar, tempat mempersembahkan korban perantara. Nah, untuk mengikutinya diperlukan harapan dan imam. Imam itu tadi seperti dikatakan ada di Ibrani 11. Dikasihlah contoh-contoh saksi-saksi iman itu oleh penulis ini. Saksinya dimulai dari Habel, Abraham, Nuh, semuanya ditulis perjanjian lama. Ada semuanya. Nah, dikatakan bagi mereka tidak melihat tapi percaya akhirnya mendapatkan. Abraham yang tidak melihat tapi percaya akhirnya diberikan Ishak setelah beberapa lama karena dia percaya. Nuh karena percaya dia mendirikan Bahtera, akhirnya diselamatkan dari bah. Belum lagi yang lain-lain percaya pada masa hakim-hakim, karena percaya mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain, bisa perangnya Yosua, perangnya menang terus karena percaya. Mereka menerima apa yang mereka yakini di dunia ini. Tapi setelah zaman Yesus itu mereka mulai tahu ada kehidupan kekal. Kalau kita tidak menerima di dunia ini, kita terima di kehidupan kekal. Mulai dikatakan ada yang menderita. Di Ibrani 11 itu saya bacain biar ini jelas.
Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ada yang orang yang begitu di zamannya penulis Ibrani ini. Mereka beriman tapi disiksa. Nah, penerimanya di mana? Kalau tadi kan perjanjian lama semuanya menerima. Ada kehidupan kekal, mereka akan menerimanya. Nah, diajarkan kepada kita di dunia ini, kita walaupun dalam keadaan menderita, walaupun kita melihat, kita diajak untuk beriman bahwa kita akan menerimanya di kehidupan kekal. Oleh karena itu, diingatkan di Ibrani 10, tetapi Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi dikatakan, jangan mengundurkan diri, percaya saja. Meskipun engkau tidak mendapatkannya di dunia ini, engkau mendapatkannya di kehidupan kekal. Oleh karena itu bertekunlah dalam iman, penuh pengharapan. Itu. Nah, untuk menjaga-jaga, jagalah dalam doa. Kira-kira itu tambahan saya. Pak Tejo, Bu Niken, Bu Regina, Bu Tati. Ya, Bu Monik, terima kasih. Saya justru di surat Ibrani ini ditulis yang terakhir ya. Di situ menasihati kita apa yang harus kita lakukan. Mute, Pak Tejo, kok jadi mute, nggak kedengaran? Oke. Kedengaran sekarang. Nah, di surat Ibrani yang terakhir itu dituliskan tentang nasihat dan doa selamat. Di bab 13, bab terakhir. Nah, itu sangat mengesankan ya. Karena kebetulan hari ini kita menjelang Valentine dan kemarin kita merayakan hari perkawinan sedunia. Jadi hari ini rasanya itu menjadi mediator di antara keduanya. Nah, ini kok rasanya itu seperti yang ditulis di nasihat daripada surat Ibrani ini, yang dimulai di ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat oleh kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Nasihat ini sangat relevan untuk saat ini menjelang hari Valentine, dan
hari perkawinan sedunia kemarin. Jangan sampai besok hari Valentine kasih sayang itu kita terjebak oleh kasih yang justru akan membawa kita kepada hal-hal yang kurang bagus. Karena kata kasih dan memanjakan itu sangat tipis. Ini sangat relevan nasihat dari surat Ibrani bagi saya. Dan sharing saya, bagaimana tadi yang diuraikan Bu Mulik dan Bu Tati, saya menguatkan iman percaya saya. Seperti yang ditulis di surat Ibrani bab 11 tadi, itu dengan yang saya hubungkan seperti itu katakan di kitab Kejadian 2 ayat 7, yaitu melalui nafas kehidupan. Saat ini saya BPT, saya bisa berada di sini karena nafas kehidupan. Ini yang selalu mengingatkan iman, harapan, dan kasih saya bahwa Tuhan menyertai kita seperti yang dinasihatkan di surat Ibrani. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, karena Dia berada di nafas kehidupan ini. Ini yang menguatkan iman saya. Nah, persoalannya sekarang ketika Tuhan Yesus menyertai saya di dalam nafas kehidupan ini, lalu Dia mau saya tempatkan di mana? Macam baik Allah apa yang di dalam diri hati saya, supaya Tuhan Yesus bersemayam di situ untuk selama-lamanya menuju jalan keselamatan. Jadi betapa pentingnya Tuhan Yesus tetap menyertai kita dalam nafas kehidupan. Sedetik pun kita akan mengalami kesulitan ketika kita menutup hidung kita untuk bernafas. Kita sudah agak bingung meninggalkan. Itulah tandanya bahwa kehidupan itu adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan Allah. Itu sharing pengalaman saya di surat penutupan ini. Begitu Bu Moni dan sahabatku semua. Bagus sekali Pak Tejo, luar biasa, bagus banget. Saya rasa kalau untuk malam ini cukup hari ini sampai sekian aja ya. Bu Regina gimana Bu? Ya Bu Vera baru masuk. Oke, kita tutup dengan bernyanyi dulu. Sebentar kita tunggu Bu Vera, kita sapa dulu. Oh, ada baru masuk ya? Iya, baru mau masuk. Kita tunggu sebentar. Mendingan Pak Tejo ini Pak, Bapak kan habis nomor 10 kan ada sharing ini kan ya. Terus nanti nomor 11, 12, 13, 14 baru ada sharing lagi. Pak Tejo tunjuk aja nomor 11 siapa? Kita bagi tugas deh. Nomor 11 siapa Pak? Nomor 11 Bu Wina. Bu Wina. Nomor 12 saya sendiri. 11 Bu Wina. 12 siapa Pak? Saya sendiri. Pak Tejo. 13 13 Buniken. Uniken. 14 Bu Pera. Bu Pera ya Bu. Bu Pera 14 ya Bu.
Ya. Nah, nanti nomor 14, setelah 14 kita sharing lagi. Ya. Ini saya udah tulis. Jadi nomor 10 udah selesai. Temanya ada sharing lagi. Nah, kita nanti sharing semua, diharapkan hadir biar kita bisa saling menambah pengalaman ya. Nah, baru nomor 11 nanti Bu Ina, nomor 12 Pak Tejo, nomor 13 Bu Niken ya Bu, nomor 14 Bu Pera. Selamat malam Bu Pera. Ayo sapa ini sahabat-sahabat. Selamat malam semua. Maaf terlambat. Oke. Semua sudah tahu 11, 12, 13, 14 ada bukunya kan ya. 14 itu Bu Pera itu tentang ini. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, jadi jelasin pokoknya apa, pesan pokoknya apa, dan jemaat di sana itu seperti apa. Ya, surat jemaat di Filipi. Bu Niken yang di Galatia ya, surat Galatia ya Bu ya. Pak Tejo yang surat Korintus, berarti 1-2 Korintus ya Pak. Nanti Bu Ina yang di Roma. Oke. Siap semua ya. Dan seminggu ini direnungkan untuk sharingnya penerimaan. Ya, bagus Pak Tejo. Nah, sehingga nanti minggu depan akan lebih bisa lebih enjoy. Bisa bagaimana kita menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita renungkan dengan jujur di hadapan Tuhan sambil berdoa. Nanti akan membantu kita untuk persiapan pertobatan Prapaskah ini. Ya, luar biasa, betul Pak. Ya, oke. Ya, saya setel lagu ya. Bu Pera, kita mau setel lagu. Sharingnya ini ya, penerima diri seperti Pak Tejo bilang. Minggu depan kita semua hadir untuk sharing ya. Sekarang saya akan share lagu penutup ya. Tuhan kaulah maha cinta, Kau ada sejak semula, memandangku dengan wajah kasih-Mu. Bermula dari diri-Mu, bahkan sebelum ku ada, mencintaku sehabis-habisnya. Meski ku tak pantas untuk Kau cinta, Kau tetap pandangku berharga. Tak terbatas cinta-Mu, takkan habis kasih-Mu, telah menyala di dalam hatiku. Ajar kami mencinta seperti Engkau padaku, buat kami wartakan kisah kasih Allah. Tuhan kaulah maha cinta, Kau ada sejak semula, memandangku dengan wajah kasih-Mu. Bermula dari diri-Mu, bahkan sebelum ku ada, mencintaku sehabis-habisnya. Meski ku tak pantas untuk Kau cinta, Kau tetap pandangku berharga. Tak terbatas
Pak Tejo. Mau foto dulu apa mau doa dulu, Pak? Foto aja dulu. Foto dulu ya. Oke. Silakan dibuka kameranya. Bu Tati udah bisa belum ya? Atau masih telepon ya? Oke. Siap-siap ya, kita foto. Pak Tejo kasih komando. Siap. Senyum. 1, 2, go. Oke. Silakan doa, Pak Tejo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih ya Bapa atas penyertaan malam hari ini, sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan yang Engkau sendiri dengan penuh nikmat. Ya Bapa, kami percaya bahwa kami berenam di dalam grup Hagios ini, Engkau pun hadir dengan penuh kasih sayang. Ya Bapa, kami serahkan keberadaan kami malam hari ini kepadamu, kepada kerahiman, agar kami dapat benar-benar meresapkan apa yang kami dapat pada malam hari ini, yang kemudian untuk kita refleksikan secara nyata di dalam kehidupan kami menuju ke jalan-Mu yang benar. Ya Bapa, sertailah kami, dampingilah kami, berkatilah kami semua, dan secara khusus kami juga berdoa untuk putra dari Bu Tati, agar Kau jamah dan Kau sembuhkan dari apa yang dia alami, yang menderita sakit. Ya Bapa, terima kasih atas semuanya ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti yang ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penyertaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Niken, hati-hati ya. Mau antar anaknya, hati-hati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih semuanya, sampai minggu Bu depan. Tati, semoga kasih. anaknya cepat pulih ya, Bu Tati. Terima kasih. Salam. Selamat malam Salam semua. Ipin. Ya, Bu Vera. Senang sekali bisa Selamat mampir, kasih walaupun sayang. cuma sebentar. Senang sekali kita Bu Vera. Sampai ketemu minggu depan.
Sampai ketemu minggu depan. Ya.